Terima kasih Anda masih bersama saya di acara Kikendi. Tamu kita kali ini adalah Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Pak Ahok, Anda baru saja menjadi saksi yang memberatkan dalam kasus dugaan korupsi UPS. Seberapa pentingnya kasus ini dan seberapa besar menguras energi Anda? Nguras energi sih enggak ya sebetulnya. Saya sih santai-santai aja. Tapi ini kan kesannya Tapi kalau berlarut-larut. penting, itu penting sekali. Kenapa penting? Karena selama ini kalau tidak ada e-budgeting, itu betul-betul anggaran itu bisa dimainkan seenaknya. Nggak tahu dari mana munculnya. Kita nggak mungkin kontrol sampai hampir 60.000 kegiatan. Siapa yang sanggup? Baik, kita selalu ada. Nah terus kalau tiap kali kita tanya, kenapa ada keluar seperti itu? Alasannya nggak tahu siapa yang ganti. Makanya waktu saya paksakan e-budgeting, disitulah mulai berantem dengan DPRD. Itu berantem DPRD 2015, dia tanda tangan, dia katakan ada 2 versi APBD. Yang saya dikatakan palsu. Makanya membuat pansus untuk memecat saya. Ya, 2015. Begitu saya bandingkan punya mereka ada 11,2 triliun. Ada UPS, kan gila banget. Satu sekolah beli scanner 3,8 miliar. Bikin elektronik sistem manajemen sekolah 5 miliar. Beli fitness hampir 2 miliar. Terus UPS 6 miliar. Sementara sekolahnya mau ambruk. Nah itu tiba-tiba muncul. Terus tanya sama kepala sekolahnya, enggak, kita nggak pernah minta. Tapi begitu diputuskan Mendagri, ada nih barang. Dan mereka juga nggak pernah membatalkan. Nah makanya dengan peristiwa ini saya harapkan DKI sudah menunjukkan sebuah perlawanan baru. Ya, kalau Anda pakai e-budgeting dan kita gunakan template tahun depan 2017, kemungkinan orang mau mainnya susah. Kalau ada mainnya susah, berarti uang yang dipakai untuk rakyat akan makin baik. Misalnya contoh DKI waktu kami baru masuk, saya bicara gini sama PNS. Kami akan menggaji Anda di atas gajinya pegawai swasta. Mereka langsung, wah tepuk tangan gitu ya semua. Itu sekarang gaji PNS DKI itu yang paling rendah saja sudah 12 juta hampir 13 juta per bulan. Kita menyediakan gaji 18,7 triliun, terbesar dalam negeri ini. Institusi manapun nggak nyaingin DKI. Lalu DKI pembangunan masih berapa? Di atas 59% untuk belanja langsung. Kok bisa? Karena selama ini dia titipin, mainin, terus kita potong. Mungkin orang Jakarta masih ingat 2015, begitu saya serahkan pergub, saya potong. Lebih baik nggak ada serapan anggaran sampai perubahan. Tapi orang Jakarta merasakan kok pembangunan ada di mana-mana gitu loh. Karena dulu dia mainin. Nah kita potong, ganti pergub, terus saya bilang sama mereka, hati-hati ya. Undang-undang aparatur sipil negara itu mengatakan yang dimaksud aparatur sipil negara adalah PNS, pegawai negeri sipil, dan P3K. Ini pegawai pemerintah dengan perjanjian kontrak. Artinya, itu saya yang bikin juga undang-undang waktu saya Komisi 2. Kita udah merancang, nih ke depan, kita bisa merekrut orang luar menjadi aparatur sipil negara loh. Dengan sebagai P3K. Jadi saya bilang kalian jangan senang dulu. Kalau habis ini nggak mau berubah, saya yakin pegawai swasta pada mau pindah ke DKI. Ngapain? Ya ngapain piara kalian 18,7 triliun? Saya ngarapin bisa dipecat-pecat setengah kan lumayan dari duitnya. Ya makanya sekarang kita bikin. Nah sekarang saya lagi merancang lagi bagaimana sistem untuk menilai dia mendapatkan tunjangan kinerja daerah ini. Saya sebetulnya bukan orang yang nggak manusiawi, saya sangat manusiawi sebetulnya. Cuma Anda salah paham aja, gak dipengaruhi teman saya tadi. Masih soal kesalahan-kesalahan Anda deh. Belum puas. Gak apa-apa, saya juga sengaja datang, puas-puasin, cari semua saran saya dah. Jawab sampai puas gitu loh. Saya juga sengaja datang nih. Baik, kebijakan Anda sebagai gubernur sering membingungkan. Kata siapa? Kata saya barusan. Misalnya, ketika Anda melarang billboard untuk iklan-iklan rokok. Padahal semua orang tahu pendapatan dari billboard semacam itu cukup besar untuk Jakarta. Kenapa Anda larang? Karena hasil kajian, mau di WHO, mau di manapun, biaya orang terkena efek dari rokok ini jauh lebih besar biaya yang dihabiskan daripada iklan yang kita dapat. Saya khawatir anak-anak pemula waktu lihat iklan, dia pikir ini sesuatu yang baik. Rokok tidak dilarang. Tidak dilarang kok. Tapi bagaimana caranya jangan sampai anak-anak melihat iklan lalu persepsinya salah.
Tapi kalau setelah dia dewasa, dia memutuskan, saya pengen ngerokok aja lah. Toh yang mati juga bukan saya, bisa teman saya yang mati yang nggak ngerokok sebelah saya gitu kan. Itu haknya dia gitu. Tapi kalau Anda mau mati sendiri, ya jangan ganggu orang lain dong. Kayak di bus, di mana, tempat umum. Nah itu yang kita larang. Ini bukan arti, terus bagaimana penghasilan kita? Tuh orang sakit juga kita tanggung, kalau dia sakit produktivitasnya juga turun. Kalau dia turun, pajak yang dia bayar juga turun. Jadi mendingan orang sehat kan. Jadi udah kalau ngerokok yang ngumpet sama satu gengnya di halaman dia di mana gitu. Gak usah iklan-iklan lah di tengah-tengah gitu. Orang nggak usah iklan juga beli tuh rokok. Ngapain repot Ya, gitu loh. alasannya kelihatannya bisa masuk akal ya. Tapi yang kurang masuk akal ketika Anda bilang jual minuman beralkohol, bir di DKI harusnya dibolehkan. Ya karena memang itu perda kita mengatur. Saya taat sama konstitusi. Bir itu di bawah 5%. Saya belum pernah lihat orang tuh mabok minum bir. Oplosan yang mabok. Kalau kita suka nonton film-film Hollywood, kisah-kisah Al Pacino gitu ya, Godfather gitu ya, di Chicago, dulu tuh banyak sekali gangster itu gara-gara bir dilarang. Makanya semua orang masukin ke mobil, jual, bunuh-bunuh, jual bir. Ada nonton film Godfather. Justru di situ banyak oplosan, banyak orang meninggal. Ketika dilegalkan, tidak ada itu, orang juga sadar kok beli masih umur 17, diawasin. Orang kalau susah kencingnya suruh minum bir kok. Lagi pula kata kami DKI ini punya pabrik bir loh. Nah itu PT Delta itu punya DKI. orang kemudian 28% menganggap saham. bahwa ada konflik kepentingan. Enggak dong, Anda menolak Itu bir tanya sama dilarang. Pak Ali Sadikin, Pak Ali Sadikin yang bikin tuh, aku juga nggak tahu. Tahun 60-an apa berapa buka pabrik bir itu. Jadi tidak ada konflik kepentingan di Iya, sini. dan DPRD semua tahu tuh. Pada kunjungan kerja berapa kali. Sekarangnya pura-pura ributin bir sama gue. Lu juga udah tahu sih. Ya, maksudnya partai-partai bawah agama juga tahu semua kunjungan kerja semua dari dulu. Baik, sebelum kita lanjutkan tentu kita ingin tahu pandangan warga tentang kinerja gubernurnya. Ini dia pandangan mereka.